Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ilmu terbagi dua, ada yang bersifat fardu kifayah, ada yang bersifat fardu ain. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, kita sudah tahu bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Tahu? Tahu? Ini kalau belajar fikih pasti paham. Fardu itu sama dengan wajib. Sholat fardu 5 waktu, sholat wajib bukan? Kalau kita ninggalin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dosa atau enggak? Maka itu disebut dengan ibadah wajib. Apa makna wajib? Mayusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, dikerjakan berpahala, ditinggalin dia dosa. Sholat kita tinggalin dosa, itu yang disebut dengan wajib. Wajib sama dengan fardu. Maka fardu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain ini adalah kewajiban bagi setiap orang. Contoh, kalau saya nggak sholat saya dosa, nggak bisa sholat saya diwakili nama orang. Tapi kalau fardu kifayah akan berdosa jika dalam satu kampung, satu komunitas, satu daerah, satu keluarga tidak ada yang memperdalam ilmu tersebut. Itu baru berdosa. Contoh, kepengurusan mayit, jenazah, betul ya? Kitabu jenazah. Itu kalau dalam fikih ada bab tentang kepengurusan jenazah. Dalam satu kampung mesti ada yang bisa jadi amil. Ini dari Masjid Al-Azhar Syarif ada kan ya? Amil perempuan maupun laki-laki. Yang dia bisa mandiin mayit, bisa ngafanin, ya, kemudian bisa mendandanin dan lain sebagainya sampai rapi tuh, pakai kain kafan, itu ada amilnya. Kalau dalam satu kampung, satu daerah nggak ada yang bisa mengurus mayit, berdosa satu kampung. Itu hukumnya fardu kifayah, mengurus mayit. Apalagi belajar ilmu. Ini ilmu yang masuk dalam kategori fardu kifayah. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tajwid, itu tajwid, ya. Baca Quran itu kewajiban kita masing-masing individu. Tapi memperbaiki bacaan Quran memang diharuskan. Tapi kalau ada dalam satu kampung atau daerah yang nggak ngerti sama sekali cara memperbaiki bacaan Al-Quran, yaitu dengan ilmu tajwid, dosa satu kampung. Oh, di kampung ini ada guru tajwid berapa orang, yang paham tajwid berapa puluh orang, selebihnya nggak paham, walaupun udah belajar nggak paham. Atau sebagian lagi mereka cuma baca Quran tapi nggak memperdalam ilmu tajwid, itu tidak berdosa. Kenapa? Sudah diwakilkan, fardu kifayah. Tapi ada ilmu, ya, ini saya rangkum dari penuturan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengatakan ada 3 ilmu yang wajib dipelajari dan ini jadi fardu ain buat diri kita sendiri. Kalau tadi fardu kifayah, orang udah bisa, kita nggak bisa, nggak apa-apa, yang penting ada yang bisa. Kayak ngurus jenazah, nggak semua orang harus bisa, ada yang bisa, kita gugur kewajiban kita, ya. Apa itu? Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, pertama adalah ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu fikih. Ilmu fikih yang mengajarkan tata cara ibadah sehari-hari. Saya jadi teringat ada satu makam yang didatangin sama Rasul. Rasul dengar dalam makam itu, yang di dalam makam lagi disiksa, lagi nangis, pedih siksaannya. Ditanya sama para sahabat, ya Rasul, apa yang engkau dengar? Aku mendengar yang di dalam makam ini lagi menangis, menjerit karena saking sakit pedihnya siksaan dari Allah, siksaan kubur tersebut. Apa yang dilakukan wahai Rasul oleh orang yang ada dalam kubur tersebut? Dosa apa yang pernah dia lakukan selama di dunia? Rasul mengatakan, kana la yastatiru minal bauli. Orang yang ada dalam kubur ini dia disiksa sama Allah dengan siksaan kubur karena sebab selama hidupnya dia tidak benar dan bersih dalam perkara cebok atau istinja. Jadi hati-hati Bu, ini jadi reminder buat kita semua. Gara-gara perkara istinja, cebok yang gak bersih, itu bisa jadi azab dan siksaan dalam kubur. Kata Rasul, disampaikan dalam hadis tersebut. Maka kenapa kalau kita belajar kitab fikih, baik dari kitab fikih yang paling tingkatannya rendah, kecil, ada Durusul Fikih, Safinatun Najah, naik Fathul Qari, Fathul Mu'in dan lain sebagainya, itu pas
pasti pembahasan pertama yang ada dalam kitab fikih adalah kitabut thaharah, bahasan tentang bersuci. Betul nggak Bu? Betul nggak? Kalau kita ngaji pasti awalnya kitab thaharah, bersuci. Bagaimana hukum air, bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara mandi wajib, ya, betul ya? Kenapa bab thaharah yang berada paling awal di pembahasan fikih? Karena ibadah apapun gak sah kalau thaharah atau bersucinya gak benar. Mau sholat kudu suci dari hadas besar, hadas kecil, dari najis, mughalazo, mukhafafah, mutawassithah, betul gak? Betul ya Bu ya? Harus bersih. Orang lagi haid nggak boleh sholat, orang lagi junub nggak boleh sholat, harus ada mandi besar, mandi junub terlebih dahulu. Tuh dipelajari dalam kitab fikih thaharah. Oh ustazah, tapi saya nggak suka belajar fikih, saya lebih suka belajar tafsir. Ya boleh, monggo silahkan. Ya, tapi kalau tafsir tidak menjadi fardu ain. Ada orang, mohon maaf punten sekali, ada orang belajar tafsir. Dia baru hijrah, tiba-tiba langsung belajar tafsir. Quran bacanya belum benar, ilmu tajwidnya belum ngerti, ya, makna Qurannya dia nggak paham, ilmu alat nahwu shorof yang nggak tahu, tiba-tiba langsung belajar tafsir. Boleh nggak? Boleh saja, tapi harus ada step by stepnya. Jangan langsung belajar tafsir, perdalam dulu tajwidnya, perdalam dulu bacaannya, pemahamannya, ya, amalkan juga, baru kita perdalam sambil dengan tafsir. Tapi kalau ilmu fikih, ini ilmu yang wajib ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tahu bagaimana tata cara wudhu, bagaimana tata cara mandi wajib dari ilmu apa? Fikih. Sekarang rukun wudhu ada berapa ibu-ibu? Rukun wudhu ada berapa? 6. 1, niat. Yang kedua, kita ulang sedikit. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh tangan sampai sikut. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tartib rukun wudhu 6. Selebihnya sunnah wudhu. Tuh, gara-gara ilmu yang kita pelajarin kita tahu. Ada orang viral ditanya rukun wudhu, dia nggak tahu, padahal katanya pesantren bertahun-tahun. Ini yang paling dasar dalam bab thaharah. Apa rukun mandi wajib? Ada 2. Rukun mandi wajib ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Tuh 2 rukun mandi wajib. Dari mana kita belajar? Ilmu fikih. Maka penting memperdalam ilmu fikih. Yang lain juga penting, tapi hukumnya fardu kifayah. Kalau fikih kita nggak paham, gimana kita mau memperbaiki kualitas ibadah kita? Sholat, puasa, umroh, haji, dan lain sebagainya, itu dalam fikih dijelaskan. Ya, maka orang ini ada dalam bait kitab Zubat, ibu-ibu sekalian. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu sering banget tuh kita dengar tuh nazam itu. Setiap orang, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dia beramal tapi nggak ada ilmunya, maka amalnya nggak diterima. A'maluhu mardudatun, tertolak, la tuqbalu, nggak diterima. Udah tertolak nggak diterima, belum sempat ngajuin udah tertolak, gimana mau diterima tuh? Kalau ibaratnya kita ngajuin CV. Orang yang ibadah, orang yang beramal tapi nggak tahu ilmu, dia sholat Allahu Akbar nggak hafal bacaan iftitah, nggak hafal yang namanya rukun sholat, nggak hafal yang namanya sunnah hayat, sunnah abad, dan lain sebagainya. Kita cuma sekedar sholat tapi nggak tahu ilmunya. Kita cuma sekedar wudu nggak tahu ilmunya. Kita cuma sekedar puasa nggak tahu ilmunya. Maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Inilah pentingnya ketika kita punya kemauan untuk terus belajar, kita sadar diri, Bu, ya Allah, ilmu saya masih jauh, ibadah saya masih kurang sempurna. Maka untuk menyempurnakan ibadah dan kehidupan saya sehari-hari, saya akan terus belajar sampai titik darah penghabisan. Minal mahdi ilal lahdi, dari baru lahir sampai masuk kubur, saya janji ya Allah, hidup itu untuk belajar dan terus mengambil pelajaran. Ini yang harus jadi prinsip dasar dari kita semua. Maka ilmu fikih hukumnya wajib.
Setelah dari sini, yuk cari kajian-kajian fikih yang bisa